Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya bernama Ibrahim Fatwa. Saya akan mempresentasikan PowerPoint tentang perencanaan dan pengembangan produk. Pengertian dari perencanaan dan pengembangan produk adalah dua tahapan penting dalam siklus produk itu. Mereka melibatkan proses merencanakan, merancang, dan mengembangkan produk sebelum produk tersebut dihasilkan dan dipasarkan ke konsumen. Penjelasan tentang perencanaan produk. Perencanaan produk adalah tahapan awal dalam pengembangan produk, di mana tujuan target pasar, kebutuhan pelanggan, dan strategi produk didefinisikan. Proses perencanaan produk melibatkan yang pertama adalah identifikasi kebutuhan pelanggan. Yang kedua, analisis pasar. Yang ketiga, penentuan tujuan dan sasaran produk. Dan yang keempat adalah penyusunan perencanaan bisnis. Penjelasan yang kedua adalah tentang pengembangan produk. Pengembangan produk adalah tahapan berikutnya setelah perencanaan, di mana produk fisik mulai dirancang dan dikembangkan. Ini melibatkan yang pertama desain konsep, yang kedua desain produk, yang ketiga prototipe, yang keempat pengujian dan perbaikan, dan yang terakhir adalah produksi. Kedua penjelasan tersebut adalah proses berkesinambungan di mana perencanaan yang kuat membantu mengarahkan pengembangan produk untuk menciptakan produk yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan pelanggan. Tujuan perencanaan dan pengembangan produk. Tujuan dari perencanaan dan pengembangan produk adalah menciptakan produk yang sukses di pasar dan menghasilkan nilai bagi perusahaan serta pelanggan. Berikut adalah beberapa tujuan utama dari perencanaan dan pengembangan produk. Yang pertama ada memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang kedua, meningkatkan daya saing. Yang ketiga, peningkatan pendapatan. Yang keempat, mengoptimalkan sumber daya. Dan yang kelima, meminimalkan risiko. Yang keenam, inovasi produk. Yang keempat, memastikan profitabilitas. Yang terakhir adalah memantau kinerja produk. Tahapan perencanaan dan pengembangan produk. Tahapan perencanaan produk merupakan langkah-langkah utama yang harus diikuti saat merencanakan pengembangan produk. Berikut adalah tahapan perencanaan produk yang umum. Pertama ada analisis kebutuhan pelanggan. Setelah menganalisis kebutuhan pelanggan, ada permunculan gagasan. Selanjutnya penyaringan ide dan evaluasi. Yang berikutnya adalah analisis bisnis. Berikutnya pengembangan strategi pemasaran, pengembangan produk, dan pengujian produk dan pasar. Yang terakhir ada komersialisasi. Faktor-faktor apa saja yang ada di pengembangan dan perencanaan produk? Di sini ada faktor pendukung dan penghambat pada pengembangan produk. Faktor pendukung yang di sini menerangkan faktor pendukung adalah perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi yang pesat memungkinkan terciptanya sarana produksi yang baru untuk dimanfaatkan oleh perusahaan untuk membuat dan menyempurnakan produk, sehingga kualitas produk menjadi lebih baik dan jumlah produksi yang diperoleh akan lebih dapat ditingkatkan. Faktor pendukung yang berikutnya adalah perubahan selera konsumen. Perubahan ini dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, tingkat pengembangan produk, penduduk, tingkat pendidikan, serta kesetiaan konsumen terhadap produk yang bersangkutan. Yang berikutnya ada persaingan. Adanya persaingan yang kuat di antara perusahaan yang sejenis akan menyebabkan berusaha untuk selalu mengembangkan produknya dengan harapan dapat menyaingi volume produk pesaing. Faktor yang berikutnya adalah adanya kapasitas produk berlebihan. Dengan meningkatkan kapasitas mesin-mesin yang dimiliki perusahaan, maka perusahaan berusaha untuk menggunakan kelebihan kapasitas tersebut dengan jalan memproduksi perusahaan.
Faktor yang selanjutnya adalah siklus hidup produk yang pendek. Siklus kehidupan produk yang pendek mendorong perusahaan untuk terus mengembangkan produknya, sehingga konsumen tidak bosan dengan produk-produk yang diproduksi perusahaan. Yang terakhir, adanya keinginan untuk meningkatkan laba. Perusahaan mempunyai keinginan untuk memperkuat posisi produknya di pasar, serta untuk memperluas pasar. Adapun faktor-faktor pendukung, dan di sini ada faktor penghambat. Apa saja faktor-faktor penghambat? Menurut Kotler dan Keller, tahun 2008, terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab terhambatnya proses pengembangan produk, yaitu kekurangan gagasan mengenai produk baru yang penting di bidang tertentu. Yang kedua, pasar yang terbagi-bagi karena persaingan yang ketat. Yang ketiga, kendala sosial dan pemerintah. Produk harus harus memenuhi beberapa kriteria seperti keamanan konsumen dan keseimbangan lingkungan. Berikutnya adalah mahalnya proses pengembangan produk baru. Suatu perusahaan pada umumnya harus menciptakan beberapa gagasan tentang produk baru untuk menemukan hanya satu produk yang layak dikembangkan. Yang berikutnya ada kekurangan modal. Beberapa perusahaan yang memiliki gagasan-gagasan yang baik tidak dapat mengumpulkan dana yang diperlukan untuk melakukan riset dan meluncurkan produk baru. Dan selanjutnya adalah waktu pengembangan yang lebih singkat. Perusahaan-perusahaan yang tidak dapat mengembangkan produk-produk baru secara cepat akan berada di pihak yang tidak memiliki keunggulan. Siklus hidup siklus hidup produk yang lebih singkat. Ketika suatu produk yang baru berhasil, pesaing dengan cepat meniru. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Selebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.